Baik, perkenalkan, nama saya Ketut Ardiana, NIM 18044111022 dari kelas 6 gabungan 1 jaringan. Program studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan komputer. Nah, yang pertama yaitu pengertian keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah suatu cara dan upaya yang digunakan untuk memberikan perlindungan atau proteksi terhadap sistem agar terhindar dari serangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan pencurian data. Keamanan jaringan komputer merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Sistem harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha penyusupan atau pemindahan oleh pihak yang tidak berhak. Nah, selanjutnya, adapun manfaat keamanan jaringan. Yang pertama, bisa menggunakan sumber daya secara bersamaan. Nah, di mana manfaat pertama yang bisa didapatkan dari menggunakan sistem keamanan pada jaringan yaitu bisa menggunakan sumber daya secara bersamaan. Nah, yang kedua yaitu bisa mendapatkan reliabilitas lebih tinggi, di mana Anda bisa dengan mudah menemukan reliabilitas tinggi cukup dengan melalui jaringan komputer dengan sumber alternatif persediaan. Nah, selanjutnya di sini ada pun aspek-aspek pada keamanan jaringan. Yang pertama yaitu confidentiality. Yang pertama yaitu adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak atau dan bukan orang lain. Sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan di perusahaan. Nah, yang kedua yaitu integrity, di mana integrity adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain, sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Pencegahan terhadap kemungkinan amandemen atau penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka integritas ini berarti bahwa informasi yang tepat memang tepat di mana-mana dalam sistem atau mengikuti istilah messaging, tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalanannya dari penyaji kepada para penerima yang berhak. Nah, selanjutnya yaitu availability, di mana yaitu availability adalah upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau yang diarahkan sewaktu mereka ingin membacanya. Nah, selanjutnya yaitu non-repudiation, di mana yaitu aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi dukungan bagi electronic commerce. Nah, selanjutnya yaitu authentication, di mana authentication adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu adalah autentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya pada suatu sistem komputer. Autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. Akses control adalah sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik atau hak akses. Nah, selanjutnya yaitu accountability, di mana accountability adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Proses akses kontrol ditunjukkan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan yang absah terkait dengan operasi dan bisnis mendapatkan izin dan memahami dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk masuklah
yang dapat memasuki dan atau bekerja dalam fasilitas. Hal ini dimaksudkan agar keselamatan dan keamanan fasilitas dan orang-orang yang berada di dalamnya dapat terjamin. Nah, itulah tadi aspek-aspek pada keamanan komputer atau keamanan jaringan. Selanjutnya, yaitu tujuan keamanan jaringan. Yang pertama yaitu availability atau ketersediaan. Kemampuan ketersediaannya informasi yang dibutuhkan. Kebanyakan jika komputer tidak aman, maka tingkat availability-nya bisa dipertanyakan. Komputer dapat di-shutdown jika dapat dieksploit oleh attacker. Yang kedua yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan informasi yang ada dalam komputer. Hal ini bertujuan agar seluruh informasi yang rahasia dalam komputer tidak jatuh ke tangan attacker. Berbagai cara dilakukan untuk hal ini, misalkan pembatasan akses, penggunaan security mode, kriptografi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu data integrity. Data memberikan informasi yang sama, utuh dan konsisten. Data integrity ini dilakukan agar tidak terjadi penyisipan informasi dari attacker dalam komputer. Biasanya hal ini berkaitan dengan verifikasi dan validitas informasi tersebut. Selanjutnya yaitu kontrol. Informasi yang ada dalam komputer dapat kita kontrol, kita awasi, dan kita jaga. Hal ini bertujuan untuk kita dapat memonitoring seluruh aktivitas yang ada dalam komputer. Audit. Fungsi audit sangat penting, terutama untuk mengetahui log. Informasi ini juga bisa digunakan untuk melakukan pengecekan kelemahan-kelemahan komputer, mengetahui dan mencari titik lemah komputer, serta melakukan improvement. Nah, adapun jenis-jenis serangannya, yang pertama yaitu interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Contohnya adalah penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Yang kedua yaitu interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa login. Contohnya adalah perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Selanjutnya, fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Selanjutnya, modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Contohnya adalah perusahaan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Adapun cara meningkatkan sistem keamanan jaringan, yang pertama yaitu pengamanan secara fisik. Pengamanan secara fisik bisa dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Selain itu, digunakan ruang yang bersih, jika perlu yang memiliki AC agar tidak ada debu dan lembab. Yang kedua yaitu pengamanan akses. Agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka sebagai seorang administrator, Anda harus memberikan akses kepada orang yang berhak saja. Dan jangan lupa untuk membuat username dan password yang unik. Ketiga yaitu pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user, di mana setiap user hanya melakukan akses pada data tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Yang keempat yaitu pengamanan komunikasi jaringan. Yang kelima yaitu pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Nah, itulah tadi hasil pemaparan saya tentang keamanan jaringan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.